Bupati Lumajang beserta jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang beserta Forkopimda Lumajang memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara rapat paripurna hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Ibu Oktaviani SH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati para asisten, inspektur, kepala dinas, kepala badan, staf ahli, bagian direktur dan camat se-Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati para wakil, seluruh anggota Dewan, Sekretaris Dewan, dan para undangan rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna Dewan hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dalam rangka mendengarkan penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Sebelumnya rapat paripurna Dewan pada hari ini kita lanjutkan. Marilah terlebih dahulu kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah agar dapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar.
Allah hadinya wa bi syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir mengikuti dan mendengarkan rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, pada hari ini berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, telah hadir sebanyak 35 anggota dari 50 anggota Dewan, dan ini telah memenuhi quorum sesuai bunyi pasal 112 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan pada hari ini Selasa 18 Agustus 2020 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Dipersilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat yang masuk. Surat dari Sekretaris Daerah nomor 900-427.73/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal penyampaian Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, guna menindaklanjuti surat yang masuk tersebut, maka sesuai dengan tugas dan kewenangannya Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 14 Agustus 2020 telah merencanakan dan menyusun jadwal rapat-rapat dalam rangka pembahasan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Adapun acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020 yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati. Untuk itu, kepada Saudara Bupati dipersilahkan menyampaikan nota penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat Saudara para Wakil Ketua, Pimpinan Rapat, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang terhormat. Yang kita hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang yang saya hormati, saudara para Direktur BUMD, mitra kerja pemerintah Kabupaten Lumajang, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Tadi ini ada beberapa persoalan teknis yang harus kami tuntaskan di antara teman-teman di Sekretariat Dewan dan RTP, sehingga saya berkeinginan untuk hadir langsung di gedung Dewan ini dengan membawa OPD yang berkaitan dengan tugas utama para asisten, ada Kepala Bapeda dan
Pak Inspektorat yang dipimpin Pak Sekda, dan OPD yang lain tetap mengikuti melalui mekanisme video conference. Di samping itu juga karena ini nota keuangan, jadi menurut saya sangat penting bagi saya untuk bisa menyampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat tanpa ada kendala teknis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan dapat hadir mengikuti rapat paripurna 1 DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka penyampaian nota keuangan atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020. Penyampaian nota keuangan pada hari ini sehari setelah momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hari di mana kita wajib bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang dan para pahlawan kemerdekaan yang telah membawa bangsa Indonesia hingga pada keadaan seperti sekarang. Tepat 75 tahun yang lalu, tanggal 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dan bendera pusaka merah putih berkibar menggetarkan langit Ibu Pertiwi sebagai penanda lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya sebagai akibat pandemi COVID-19, semua ini jangan sampai mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Mari kita tetap bekerja dengan keras untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia maju. Rapat Dewan yang terhormat, dalam sidang paripurna ini saya sampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Lumajang serta seluruh anggotanya, TAPD dan seluruh pimpinan OPD yang telah melaksanakan seluruh tahapan proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 tepat waktu, yang pada saat ini sudah dalam tahap evaluasi oleh Gubernur. Selanjutnya, pada hari ini pula sudah kita mulai tahapan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang saya awali dengan penyampaian nota keuangan atas Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam kondisi luar biasa. Sedangkan beberapa alasan mendasar mengapa perubahan APBD perlu dilakukan diantaranya adalah 1, karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi di dalam kebijakan umum APBD. Yang kedua, adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Yang ketiga, adanya keadaan silpa periode sebelumnya yang harus dilakukan penyesuaian pada tahun anggaran berjalan. Yang keempat, adanya keadaan darurat maupun keadaan luar biasa. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum saya sampaikan substansi materi perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun 2020, perlu saya sampaikan beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan APBD tahun anggaran 2020. 1. APBD tahun anggaran 2020 disusun pada tahun anggaran 2019 dan nilai penerimaan pembiayaan penggunaan silpa di dalam APBD tahun 2020 merupakan angka estimasi dikarenakan pada saat APBD 2020 disusun, pelaksanaan anggaran tahun 2019 masih belum berakhir. Dengan selesainya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, maka penggunaan silpa di APBD tahun 2020 harus disesuaikan dengan silpa tahun 2019 audited.
seperti kita ketahui bersama, estimasi Silpa tahun 2019 di dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar 142 miliar rupiah. Sedangkan Silpa real di dalam laporan realisasi anggaran tahun 2019 audited adalah sebesar 88 miliar 210 juta 955.635 rupiah, 61 sen. Sehingga terdapat selisih kurang sebesar 53 miliar 789 juta 444.364 rupiah, 39 sen yang harus diikuti dengan penyesuaian belanja melalui self-blocking yang sudah dilaksanakan bersamaan dengan pergeseran anggaran. Yang kedua, pada saat pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 baru berjalan 2 bulan. Di Indonesia telah terjadi pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2020 melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2020. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Yang kelima, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. 3. Peraturan perundang-undangan tersebut memerintahkan kepada kepala daerah untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD berdasarkan rincian alokasi TKDD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan melakukan penyesuaian terhadap PAD dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional dan perekonomian daerah selama pandemi COVID-19. B. Melakukan rasionalisasi belanja pegawai dengan melakukan pengurangan tunjangan, honorarium, dan uang lembur kegiatan. C. Melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa dan rasionalisasi belanja modal masing-masing sekurang-kurangnya 50%, yang kemudian dalam pelaksanaannya diberikan toleransi jumlah pengurangan belanja barang dan jasa dan belanja modal minimal sebesar 35% yang harus dipertahankan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020. 4. Mengalokasikan selisih hasil penyesuaian pendapatan dan penyesuaian belanja untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19, antara lain untuk penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan
penyediaan jaring pengaman sosial. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya materi perubahan APBD tahun anggaran 2020 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pendapatan daerah. Hasil penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan rincian alokasi TKDD yang ditetapkan Menteri Keuangan dan penyesuaian PAD dengan memperhitungkan potensi pendapatan daerah sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional dan perekonomian daerah selama pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar 8,5% atau penurunan sebesar 193 miliar 896 juta 670.699 rupiah, 14 sen. Pendapatan daerah yang semula ditarget sebesar 2.282.439 juta 143.742 rupiah di dalam perubahan APBD 2020 ditarget turun menjadi 2.088.542 juta 473.082 rupiah, 86 sen. Rincian penurunan target pendapatan daerah tersebut sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah di dalam APBD tahun anggaran 2020 semula dianggarkan sebesar 320 miliar 544 juta 299.742 rupiah. Di dalam APBD tahun anggaran 2020 turun menjadi 276 miliar 432 juta 916.703 rupiah, 86 sen atau turun sebesar 44 miliar 111 juta 373.038 rupiah, 14 sen. Penurunan PAD tersebut merupakan akumulasi dari penurunan pajak daerah. Sekali lagi, merupakan akumulasi dari penurunan pajak daerah sebesar 29 miliar 416 juta rupiah. Penurunan retribusi daerah sebesar 10 miliar 279 juta 766.119 rupiah. Penurunan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 miliar 364 juta 133.479 rupiah, 50 sen dan penurunan lain-lain PAD yang sah sebesar 3 miliar 51 juta 473.443 rupiah, 64 sen. Yang kedua, pendapatan dana perimbangan di dalam APBD tahun anggaran 2020 semula dianggarkan sebesar 1 triliun 432 miliar 765 juta 847.000 rupiah di dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 turun menjadi 1 triliun 286 miliar 669 juta 282.984 rupiah atau turun sebesar 146 miliar 96 juta 564.016 rupiah. Penurunan anggaran pendapatan dana perimbangan menyesuaikan dengan penetapan terbaru dari pemerintah pusat, di mana pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak naik sebesar 16 miliar 766 juta 477.515 rupiah. Dana alokasi umum juga turun sebesar 94 miliar 897 juta 237.000 rupiah. Dana alokasi khusus juga turun sebesar 67 miliar 965 juta 804.531 rupiah. Semuanya turun. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah di dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 529 miliar 129 juta 7.000 rupiah. Di dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 turun menjadi 525 miliar 440 juta 273.395 rupiah dan atau berkurang sebesar 3 miliar 688 juta 733.605 rupiah.
Penurunan tersebut merupakan akumulasi dari adanya satu, penurunan pendapatan hibah sebesar 45 miliar 399 juta 993 ribu rupiah. Yang kedua, penurunan dana bagi hasil pajak provinsi sebesar 26 miliar 757 juta 295 ribu 734 rupiah. Yang ketiga, penurunan dana penyesuaian sebesar 2 miliar 254 juta 625 ribu rupiah. Yang keempat, kenaikan bantuan keuangan dari provinsi sebesar 70 miliar 596 juta 272 ribu 750 rupiah, dan kenaikan pendapatan sumbangan pihak ketiga sebesar 126 juta 907 ribu 379 rupiah. Berikutnya tentang belanja daerah. Belanja daerah di dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 2.414 miliar 939 juta 143.742 rupiah. Sedangkan di dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan turun menjadi 2.176 miliar 22 juta 10.618 rupiah, 47 sen, atau turun sebesar 238 miliar 917 juta 133.123 rupiah, 53 sen. Penurunan belanja tersebut merupakan akumulasi dari adanya perubahan anggaran belanja sebagai berikut. 1. Belanja tidak langsung di dalam APBD tahun anggaran 2020 semula dianggarkan sebesar 1.385 miliar 103 juta 964.952 rupiah. Di dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 turun menjadi 1.300 miliar 195 juta 667.063 rupiah, 21 sen, atau berkurang sebesar 84 miliar 908 juta 279.888 rupiah, 79 sen. Rincian penurunan belanja tidak langsung sebagai berikut. Penurunan belanja pegawai sebesar 62 miliar 305 juta 661.997 rupiah, 79 sen. Penurunan belanja hibah sebesar 10 miliar 754 juta 872.022 rupiah. Penurunan belanja bantuan sosial sebesar 25 miliar 14 juta 483.233 rupiah. Penurunan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar 9 miliar 313 juta 996.084 rupiah. Penurunan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan parpol sebesar 11 miliar 348 juta 669.800 rupiah. Kenaikan belanja tidak terduga sebesar 33 miliar 829 juta 403.228 rupiah. Kenaikan belanja tidak terduga ini berasal dari realokasi belanja langsung dan penambahan dari sumber dana alokasi kurang bayar dana bagi hasil pemerintah pusat tahun 2019 yang dibayar di tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. 2. Belanja langsung di dalam APBD 2020 dianggarkan sebesar 1.029 miliar 835 juta 196.790 rupiah. Di perubahan APBD 2020 turun menjadi 875 miliar 826 juta 343.555 rupiah, 26 sen, atau berkurang sebesar 154 miliar 8 juta 853.234 rupiah, 74 sen. Di dalam belanja langsung tersebut di dalamnya sudah termasuk belanja yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan daerah di dalam APBD tahun 2020 dianggarkan sebesar 143 miliar rupiah.
Sedangkan di dalam APBD perubahan 2020 turun menjadi 88 miliar 479 juta 537.535 rupiah, 61 sen, atau berkurang sebesar 54 miliar 520 juta 462.464 rupiah, 39 sen. Pengurangan tersebut merupakan penyesuaian atas selisih sisa silpa tahun sebelumnya sebesar 53 miliar 789 juta 44.364 rupiah, 39 sen, dan penyesuaian atas penerimaan kembali pinjaman berkurang sebesar 731 juta 418.100 rupiah. Dua pengeluaran pembiayaan di dalam APBD tahun 2020 dianggarkan sebesar 10 miliar 500 juta rupiah, dan di dalam perubahan APBD tahun 2020 dianggarkan berkurang menjadi 1 miliar rupiah, atau berkurang sebesar 9 miliar 500 juta rupiah. Pengeluaran tersebut merupakan penundaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah sebesar 6 miliar 800 juta rupiah dan realokasi pemberian pinjaman ke dalam belanja tidak terduga sebesar 2 miliar 700 juta rupiah. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi perubahan APBD tahun anggaran 2020. Gambaran lebih terinci materi perubahan akan dilakukan melalui sidang-sidang lanjutan yang sudah terjadwal. Saya yakin dan percaya Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh fraksi serta Komisi DPRD serta seluruh OPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan perubahan APBD 2020 ini tepat waktu sebagaimana yang telah kita lakukan pada pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 beberapa waktu yang lalu. Kelancaran proses pembahasan perubahan APBD tahun 2020 ini tentunya akan berdampak pada kualitas pelaksanaan APBD 2020 secara keseluruhan. Mengingat waktu pelaksanaannya hanya tinggal 4 bulan saja. Mudah-mudahan proses pembahasan selanjutnya diberikan kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya berpesan tetap tegakkan pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Lumajang, baik di lingkungan kantor, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Sampai dengan hari ini di Kabupaten Lumajang akumulasi kasus COVID-19 sebanyak 173 kasus, atau yang confirm positif 173. Kita masih tetap di zona kuning, tetapi zona kuning yang di Kabupaten Lumajang ini cenderung orange. Jadi sewaktu-waktu orange, sewaktu-waktu kuning. Ada beberapa kabupaten yang sudah mulai mendekati hijau tetapi masih konsisten di kuning. Kuning kita ini cenderung ke orange. Jadi misalnya hari ini orange, besok bisa jadi kuning, lusa kuning, kemudian memungkinkan ke orange kembali. Di beberapa kabupaten yang lain tentu persoalannya lebih kompleks. Jember sudah hampir 500 yang terkonfirmasi confirm positif. Situbondo, Bondowoso sudah antara 300-200. Di sekitar Jawa Timur, bagian timur, yang terendah Banyuwangi, baru kita di Kabupaten Lumajang. Tetapi bahwa konfirmasi yang positif ini tentu diakumulasi dengan berapa potensi kesembuhan. Nah, alhamdulillah Kabupaten Lumajang terus bisa mengendalikan untuk beberapa waktu ini yang terkonfirmasi kesembuhan lebih dominan berbanding yang terkonfirmasi positif. Tetapi yang namanya positif tetap dihitung positif. Yang sudah sembuh pun tetap dihitung positif. Jadi misalnya sudah sembuh tidak bisa mengurangi hitungan 173 itu tidak bisa. Jadi konfirmasi positif 173, yang sembuh sudah sekian. Itu pola
mekanisme pelaporan terhadap konfirmasi positif. Kita punya problem kemarin pengendalian yang kurang maksimal ketika ada klaster baru di Pasar Kunir. Kita deteksi sekian waktu yang berkenaan dengan confirm positif ini sebagian besar adalah karena translokal. Translokal itu orang yang bepergian keluar kota, bepergian ke kota-kota yang memungkinkan pandemi COVID-19-nya confirm positifnya tinggi, kemudian kembali ke Kabupaten Lumajang. Bisa jadi karena salah seorang yang bekerja yang selalu keluar kota dan tentu tidak bisa deteksi ketika di luar kota. Saya beberapa waktu ke Surabaya. Warung-warung ya tetap buka. Pasar ya tetap buka. Termasuk kasus Kunir kemarin karena salah satunya ada yang kulaan di Pasar Turi, Pasar Wonokromo, keliling-keliling beberapa hari, kemudian kembali ke Pasar Kunir hingga menjadi klaster baru Pasar Kunir yang terkonfirmasi kurang lebih sekitar 20. Nah, ini yang perlu kerja keras kita bersama. Saya terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang terhormat, yang punya kebersamaan dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga Kabupaten Lumajang dalam kondisi bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, karena kita lebih konsisten di zona kuning, ada penghargaan kepada teman-teman di Kodim 0821 dan Polres Lumajang, masing-masing mendapatkan 5 motor dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, Pak Kapolda, dan Pak Panglima Kodam 5 Brawijaya. Itu sebagai stimulan saja, karena punya cara pengendalian yang lebih terukur dalam penanganan COVID-19. Tentu masih banyak persoalan-persoalan, dan kita berharap COVID-19 ini, terutama kita Kabupaten Lumajang, bisa lebih mengendalikan lagi, dan insya Allah begitu sudah ada vaksinnya, kita bisa lebih punya harapan terhadap penanganan COVID-19, dan kita bisa kembali hidup normal, dan paripurna tidak pakai masker. Ini saya tuh kangen sekali sama DPR ini, kok lama enggak paripurna di gedung DPR, ketemunya di TV, di video gitu kan enggak, yang cantik nggak tahu cantiknya, yang ganteng nggak tahu gantengnya. Baik, oleh karena itu, mari kita bersama-sama tegakkan disiplin pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjalankan physical distancing di setiap aktivitas apapun. Tentunya kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengawali pembahasan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2020, Saudara Bupati akan menyerahkan naskah nota penjelasan tersebut kepada pimpinan Dewan guna dibahas pada tahap pembahasan berikutnya. Dimohon berkenan kepada Bapak Bupati Lumajang beserta pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Penyerahan nota keuangan oleh Bupati Lumajang kepada DPRD Kabupaten Lumajang. Penyerahan selesai, kami persilakan kepada Bapak Bupati Lumajang beserta pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Dengan demikian, maka selesailah acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selanjutnya, kita akan bertemu kembali pada tahap rapat berikutnya dalam acara penyampaian pendapat Badan Anggaran dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang insya Allah akan kita laksanakan besok pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2020. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya rapat hingga selesai. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Jailani. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri ma sana'tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka aqlat rajat wa tuballighuna biha syal hayat min jami'il khairatin fil hayatin ba'da mamatin ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in mas'alin bi rahmatika marhamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa afratan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat saya nyatakan ditutup. Semoga tidak keliru. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Atas perhatian Bapak dan Ibu disampaikan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.